lagi bersama saya Pak Bro di channel YouTube Pak Bro 2 Official. Jangan lupa ya guys, di subscribe, like, dan komen. Tekan tombol lonceng biar tahu kalau Pak Bro upload video lagi. Kali ini aku bersama mantan ya. Mantan mas. Nanti mantan apa biar dijelasin sama Mas ini. Tapi sebelum ini aku mau salam-salam sama Mbak Yuni Anjani yang selalu seger, cantik, sehat, selalu fresh, cantik sekali. Ingin kenalan mas? Boleh nanti kenalan sama sendiri Mbak Yuni Anjani ya. Salam Mbak Yuni Anjani sama Mas. Panggilannya aku taunya Mas Notasi, nanti biar dijelasin namanya siapa. Ini dulu mantan saya, tapi mantan apa biar dijelasin nanti ini. Kenalin dulu, kenalan nama, tahu namanya saya itu namanya Notesi panggilannya, tapi tidak tahu kepanjangannya apa. Sebetulnya Mas ini namanya siapa toh? Mas Supriyadi. Supriyadi Ya. tok. Ya Supriyadi tok. Loh, kenapa kok bisa dipanggil Notesi? Waduh, itu masalahnya anak-anak waktu dulu kan zaman di Sarmustika kan kayak gitu mas. Oh, no, ya. Kembar apa itu dinamain ini, namain ini. Oh, iya. Gak jelas lah pokoknya anak-anak itu. Saya juga sempat bingung kok. Itu orang kantor daerah itu juga dulunya Mas Johan itu sempat bingung. Loh mas, kenapa mirip aja sama Pak Tesi? Enggak, namanya Pak Tesi. Dapat nama itu dari mana dulu? Itu. Tapi Mas No nggak marah kalau dipanggil Notasi ya? Nggak masalah. Dipanggil apa aja, oke lah. Nggak ada masalah nama itu. Aslinya mana? Saya dari Pati mas. Patinya? Pati Tayu. Tayu ya? Tayu mas. Tayu. Asli Tayu nggih. Kelahiran Tayu. Pantai Utara mas. Pantai Utara ya? Nggih. Umurnya? Ya kalau sekarang ya udah 51 mas ya. 70 mas, kelahiran 70 saya. 51 ya? Oh selisih dikit tapi kok masih muda ya? Nggak tahu itu mas. Rahasia ilahi itu mas. Orang anak komisi, aku anak komisi ya. Gini mas No, kejadian itu udah berapa tahun? Itu kira-kira perkiraan. Saya masuk itu tahun? Kira-kira tahun aja. 2011-an mas. Oh ya. 2011 akhir lah intinya. Saya berarti nganu mas ya. 9 tahun. Aku ki nganu mas No. Aku ki nggak ngerti mas No. Tak panggil Notasi aja. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Tahu kondisi waktu ngenek aku. Kok tahu nyopir ceritanya gimana? Ceritanya ngenek aku dulu apa gimana? Cerita ke saya sekolah pertama aja ceritanya piye? Gini mas ya. Dulu waktu saya ngenaki Mas Bro, inget toh? Iya tahu. Tahun berapa itu ya? Tahun 93 ya Mas ya? Waktu rombongan di Bali itu, 94 Mas, RM itu Mas. 94. Itu kan sudah pinter nyopir saya itu. Sudah pinter nyopir. Mas Bro kan sudah tahu sendiri. Perubahan kemana-mana di Bali, ingat di Bedugul itu, kota-kota Bali kan ya bahkan selalu saya terus Mas itu waktu itu Mas. Kita kan berdua terus itu, nggak ada super serep terkecuali Mas saya terus kan itu, ambil mana-mana kan Mas saya terus itu waktu itu. Terus saya kan nyopirnya kan di Sarmustika Mas. Pinternya? Ya terus naiknya nyopir kan di Sarmustika waktu itu. Lah waktu ngenek patas itu kan pernah ngenek patas aku. Ya sama Mas Bro itu. Semarang Tegal waktu itu Mas. Semarang Tegal tak suruh bawa ya Mas ya, kalau dari Semarang sampai mana tak suruh bawa, aku tidur dulu. Intinya udah pinter nyopir lah, intinya udah ngimbangin. Kalau rombongan ke Bali kita juga berdua terus Mas. Kalau konvoi sama pas konvoi bis banyak kan kita juga musuhnya super Mas, walaupun saya itu kenek. Berarti mantan kena Pak Bro ya? Mantan Mas. Cuma sebentar. Saya dulu yang ngajarin nyopir juga Mas Bro lah, intinya yang ini ya. Ya enggak ngajarin Pak, bisa sendiri cuma ngelanyake. Istilahnya udah Mas. Kok bisa masuk Haryanto ki ceritanya piye Mas? Gini Mas. Ya waktu itu di Sarmustika kan tahu sendiri Mas. Terus Denpasar, saya waktu itu kan jalan Denpasar Mas. Denpasar udah tutup, bersaing sama bis yang bagus-bagus. Sarmustika udah nggak laku lagi. Saya jalan Sumatera Mas. Bawa? Sarmustika juga Mas. Jalan Sumatera waktu itu kan
sepi mas. Tiap hari cuma ngangkatin B1 padahal besar kan banyak sekali. Jadi kita antriannya kan sampai 2 minggu lebih, 1 bulan aja dapat 1 PP mas. Padahal terus kita kan ya intinya nyari yang lancar sih, yang lancar gitu loh mas, yes, gitu loh. Terus saya akhirnya dimasukin sini sama Mbah Min. Oh Pak Min. Ya sama Pak Santoso waktu itu. Mbah Min itu sopirnya anaknya Pragolo itu ya, anaknya nyopir Pragolo itu ya mas. Waktu dulu itu. Siapa namanya Mas Santo ya? Santo. 94 Pragolo anaknya. Oh ya masuknya Mbah Min ceritanya. Ya sama Pak Santoso. Pertama itu dipegangin M06 mas, sama Pak Nur tadi itu ya. Jalan Pulau Gadung mas. Ya cuma cadangan mas itu. Oh nyarep. Ya maksudnya 06 itu buat cadangan. Oh buat cadangan. Nah, kadang ya Pulau Gadung, kadang Madura, nggak tentulah intinya. Terus? Oh pertama 14 mas. 14 ya. 14 yang itu Mercy itu mas. Bukannya Blue Star dulu itu. Oh iya. Yang dipotong di Gunung Mas itu. Iya. Terus 06 baru turun mesin, jadi terus suruh megang saya. Terus waktu itu Anto kan bawa mobil baru mas, 072 itu. Terus saya suruh nyari-nyari di 72 itu habis laka itu waktu itu. Terus saya menetap di situ mas. Lah aku pas ngambil bis 89 Miracle kayak Mas No katanya gue bis di 72 mas. 72 ya. Madura ketemu di nganu mas ya. Di rumah makan Patok Besi. Enggak tahu ketemu di nganu mas. Di bis kayak ketemu nih ngene jero-jero kayak metu alas kayak. Oh enggak. Metu cepu kok di kayak. Nganu mas. Jadi Rogo mas. Jalan alternatif kalau panturnya pas ramai kita cari alternatif di situ mas. Oh ya. Nah. Enak rak kerja dengan Rianto mas. Ya alhamdulillah mas. Ya disyukurin mas. Lah jalan kemarin jalan Jogja no. Oh gini mas ceritanya. Sebelum Jogja kan dapat bis baru itu. Bis baru bolak-balik mas kalau saya mas. Alhamdulillah nih. Mau lepas terus ya. Tak lepas ya. Ya kan ceritanya be. Ini mas. Saya habis 72 kan dikasih RN itu mas. 121. 121. Iya, terus habis itu terus dikasih 126 itu. Bekasnya Ali Kuntet. Nah, waktu itu terus dikasih ada bis baru lagi mas 159 itu. Sama orang tua itu loh. Pak kami tak lepas. Masalahnya orangnya itu enggak kurang ini. Pas ya, Pak. Kurang pas lah intinya. Istilahnya kurang sehati ya. Jadi kurang. Terus saya balik di 126 lagi. Terus akhirnya dikasih pegangan mobil baru lagi itu mas. 068 mas. Nah, buat Madura 5 bulan kayaknya. 5 bulan waktu itu trouble radiator mas di Kartosuro. Pulang Kartosuro malah Mas Rian mau keluar gak boleh mas sama Mas Rian, dimintain tolong sekarang suruh ngerintis Jogja gitu loh mas. Saya jalanin sampai 1,5 tahun Jogja Balaraja. Jogja nganu mas ya, Jogja berapa bulan itu mas? 1,5 tahun mas. Jalan Jogja Balaraja 1,5 tahun. Ngerintis ya? Ngerintis Jogja mas. Cuman Mas Riana dulunya udah bilang dan kalau mau jalan Jogja silahkan, bantu saya silahkan. Kalau mau serep Madura ya silahkan, mau serep Putus silahkan. Mas Riana udah bilang gitu. Enggak mas, ya udah saya ngikut Mas Riana aja, saya ngelitis Jogja. Apa kata Mas Riana membantu? Saya ngikutin. Membantu perusahaan. Terus waktu itu mas sudah dapat 1,5 tahun lebih lah intinya. Bapak saya sakit mas. Bulan Desember itu kemarin tuh sakit kan. Kalau sakitnya intinya parah mas, gagal ginjal lah mas. Bapak itu gagal ginjal. Terus saya ngomong sama Mas Rian itu ngomong, mas ini saya mau minta mutasi kudus. Udah kenapa? Bapak saya sakit mas, gagal ginjal kan. Kalau saya bisa nyarep di Kudus kan bisa bantu-bantu nganterin bapak ke rumah sakit, gantian sama adik saya gitu loh mas. Terus intinya dihasil aja sama Mas Rian. Terus saya nyarep di Kudus mas. Nyarep di Kudus sampai sekarang udah dapat batangan lagi. Alhamdulillah dari Pak Kus. Dikasih mandat ini mas 04. Raden Bendar ya? Ya Raden Bendar. Apa namanya? Ineffable mas. Ineffable sama ya. Raden Bendar. Ya. Terus
Udah berapa bulan pegang Raden Bentar ini Mas, mulai sekarang? Udah 5 bulan Mas, mulai bulan 7. Tapi perawatannya ngeri ya Mas ya? Ngeri Mas, itu waktu serah terima di garasi 1 bulan lebih ya Mas. Merawat mobil? Benar-benar ini itu, pokoknya dibenahin lah supaya mobil ini sehat. Mobil ini lancar dibawa nganu loh Mas, bawa Mas Notasi sama nganu loh, sama Pak Tris ini ya, sama Agus ini lancar loh. Ya alhamdulillah Mas ya. Ini sudah sehat ya Mas ya? Ya alhamdulillah Mas. Ini kemarin malah diganti sama Pak Haji, beliin mesin Mas. 1 gelondong itu. Mulanya lancar terus mobil. Alhamdulillah. Paradika 95 kalah di sos terus. Ya kita intinya berterima kasih lah sama perusahaan ya, Mas. Dipikirkan lah intinya. Yang penting kita mengikuti gimana peraturan perusahaan ya Mas ya. Ya memang kita sejak waktu itu Mas, waktu pandemi kan bawa 68 kan intinya mosak mas ya Mas. Dari barat, dari Balarajanya kan intinya selalu apa itu menurut orderannya Mas. Kita kan udah balikan di Kudus. Ya alhamdulillah kita udah punya pegangan, dah berterima kasih juga sama perusahaan. Kita sudah dipikirkan, dikasih pegangan. Ya tinggal merawat lah Mas. Merawat armadanya ya Mas. Iya, sawah. Ya itu kan intinya Tegal sawah toh Mas. Hidup ya tetap dirawat Mas. Ya emang kita dulunya dari Sarmustika kan udah ajaran-ajaran kok gitu kan udah diterapkan di Sarmustika toh Mas. Tapi kan sekarang 2 hari sekali pulang bisa lihat pulang Mas. Bisa lihat istrinya, bisa buka ya, kumpul-kumpul keluarga Mas di rumah sama nganterin bapak di rumah sakit itu. Iya. Sama istrinya juga bisa dibuka setiap pulang ya. Kalau udah tua Mas, udah tua begitulah. Tua wonge anaknya saya goleki. Iya Mas, benar Mas. Benar. Dan Pak Bro gimana ini? Jalan Pati terus Mas ya? Iya, Pati terus. Gitu ya. Aku mengikuti peraturan aja. Oh iya Mas. Istrinya 1 apa 2 Mas? Alhamdulillah Mas. Cuma 1 Mas. Loh kemarin waktu ngene aku cewek pada ngantil semua Mas. Waduh Mas, waktu dulu beda toh Mas. Masih bujangan kena penumpang beli ke Solo ikut ke Semarang, baliknya nyari Mas No lagi. Aduh aku jadi. Aduh malah ngingetin masa lalu toh Mas. Ini jadi gak enak saya didengar semua orang. Waduh. Lo nyata. Iya ya bener Mas ya. Cuma waktu dulu Mas, waktu masih muda ya toh. Bibirnya yang manis, yang omongannya manis. Aduh Mas. Ngomongnya yang manis jadi penumpang terpikat. Jadi turun pulang lagi di Tegal itu standby dicari lagi nganterin ke rumahnya. Aduh. Mas. Waktu dulu tuh saya sampai kejar polisi Mas itu. Pas puter bawa bus itu di Selawi itu mutusin kabel telepon itu nganterin itu. Didenda 400.000 waktu itu Mas. Aduh. Ya gara-gara itu Mas. Loh, enggak sama aku tuh kuwi. Ya sama-sama, cuma yang sampean waktu itu di mana nggak tahu itu. Yang megang saya Mas, itu yang nganterin saya. Cewek itu ya? Cewek yang ke Solo itu ya? Iya, saya puter di Selawi, nggak taunya itu nyangkut kabel telepon Mas itu. Mungkin dilaporin sama tukang becak, akhirnya saya dikejar sama polisi. Aku malah nggak ngerti ya. Ganti 400.000 Mas itu Mas. Waktu itu Mas. Waktu itu banyak ya. Sampai 400.000 saya pikir waduh, uang 400.000 banyak ini. Tahun 94 Mas itu Mas ya.